Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada semester ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah evaluasi kebijakan publik. Nah, untuk pertemuan minggu pertama kita akan membahas materi mengenai konsep dan definisi dasar evaluasi kebijakan publik. Sebuah kebijakan publik itu tidak bisa kita lepas begitu saja ya. Ketika sudah menjadi sebuah kebijakan, kita tidak bisa melepas begitu saja, membiarkannya proses-prosesnya berjalan dengan sesuai dengan waktu gitu ya. Itu tidak bisa kita lepas. Kebijakan itu harus tetap kita awasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Nah, dalam sebuah proses kebijakan publik, jika dilihat secara berurutannya ya, mulai dari perumusan masalah sampai akhir itu, maka evaluasi kebijakan itu merupakan tahap akhir dalam prosesnya. Akan tetapi ada beberapa ahli mengatakan sebaliknya, bahwa evaluasi itu bukan tahap akhir dari proses sebuah kebijakan publik. Artinya, mulai dari proses perumusan masalah itu sudah ada evaluasinya. Seringkali yang terjadi, kebijakan publik itu gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dengan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan itu meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi itu biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan dari sebuah kebijakan publik. Gunanya untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dapat dicapai. Nah, dalam bahasa yang lebih singkat, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan. Evaluasi ini diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Apakah sudah sesuai atau bagaimana ya? Evaluasi kebijakan publik juga merupakan salah satu tahapan dalam analisis kebijakan publik yang mana tujuannya untuk menilai secara keseluruhan bahwa suatu kebijakan publik yang akan atau sedang dan sudah dilaksanakan itu berhasil mencapai tujuan, sasaran, dan dampaknya itu secara optimal bagi kepentingan bersama. Nah, kita lihat dari definisi atau pengertian dari evaluasi kebijakan publik. Secara umum, evaluasi kebijakan itu dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup adanya substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang juga sebagai suatu kegiatan yang fungsional. Artinya apa? Artinya bahwa evaluasi kebijakan itu tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh rangkaian proses kebijakan. Di slide yang kedua tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa dari seluruh proses sebuah kebijakan itu sebenarnya harusnya tetap melakukan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan itu bisa meliputi tahap perumusan masalah, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, kemudian implementasinya, maupun tahap dampak dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Nah, kita melihat dari beberapa pendapat para ahli ya. Di sini ada dalam Zainal, menurut Howlett dan Ramesh, itu evaluasi kebijakan didefinisikan sebagai suatu pengkajian secara sistematik, empiris, terhadap akibat-akibat dari suatu kebijaksanaan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kebijaksanaan tersebut. Kemudian kita lihat lagi dari William and Dunn, itu menyamakan evaluasi dengan penaksiran. Jadi ada rating angka dan penilaian, di mana tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak pada akhir program
yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kebijakan berkenaan dengan program atau kebijakan berikutnya, gitu ya. Jadi menurut Dan ini evaluasi itu ada, kalau misalkan dinilai dengan angka, ada misalnya angka dari 0 sampai 10 misalnya. Jadi diberikan angka gitu ya. Kalau di bawah 60 atau di bawah 70 itu tidak memuaskan atau tidak berhasil atau gagal ya. Kemudian di atas 70 ke atas itu kebijakan itu bisa dikatakan berhasil gitu ya. Kemudian menurut Siagian itu mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Itu tadi yang disebut dengan evaluasi diperlukan untuk melihat apakah ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian dari Zainal sendiri, evaluasi itu akan menghasilkan informasi yang bersifat penilaian dalam memenuhi kebutuhan, peluang, dan atau memecahkan permasalahan. Nah, secara konseptual, ada pandangan yang menyatakan bahwa evaluasi itu dapat dilakukan pada seluruh periode kegiatan. Artinya, dapat dilakukan pada saat kegiatan itu belum dilaksanakan. Jadi, seperti yang tadi disampaikan ya, berulang-ulang bahwa mulai dari proses perumusan masalah itu sebenarnya sudah harus ada evaluasi. Nah, evaluasi pada saat kegiatan berjalan dan setelah kegiatan dilaksanakan atau diimplementasikan ya. Ini pendapat dari Riyadi 2003. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, jadi kita menarik benang merah ya kesimpulannya bahwa evaluasi kebijakan publik itu dapat dibedakan menjadi pra-evaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat program belum berjalan atau beroperasi pada tahap perencanaan. Kemudian ada yang kedua, evaluasi pada saat program tengah berjalan yang dikenal dengan istilah ongoing evaluation atau in operation evaluation atau disebut juga dengan midterm evaluation. Jadi ketika program itu sedang berjalan, itu bisa dilakukan evaluasi. Kemudian yang terakhir, evaluasi setelah program selesai atau setelah program itu berakhir. Ini evaluasi ini biasa disebut ex post evaluation. Nah, kalau kita lihat ya, mulai dari pra, evaluasi setelah program saat berjalan, kemudian evaluasi setelah program selesai, pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi evaluasi kebijakan publik ini juga harus kita pahami sebagai sesuatu yang bersifat positif, yang tujuannya untuk mencari kekurangan dari sebuah program, dari sebuah kebijakan yang telah disampaikan, telah publis ya di publik, itu dilihat untuk mencari kekurangannya di mana gitu ya. Kemudian setelah menemukan kekurangannya itu ditutup lagi kekurangannya itu. Itulah gunanya dari evaluasi sebuah kebijakan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan minggu pertama ini untuk sebagai pembuka dari mata kuliah kita, evaluasi kebijakan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.